Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasyadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanur nawil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibrullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, bertolabul ilmi zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya di kota Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Di dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, terlebih utama adalah dalam makom syiar yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam pertemuan kita pada saat ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana sangat perlu kita pahami, karena harus menambah wawasan di dalam pengembangan iman kita terhadap pandangan-pandangan tingkat keimanan yang ada di dalam Islam. Terutama saya akan berbagi wawasan tentang mengenal wali Allah secara hakikat. Siapa dan apa serta kenapa terjadi wali Allah atau utusan Allah, dan kenapa Allah memberikan utusan berwujud kewalian dalam bentuk kemanusiawian. Nah, ini juga harus kita paham dan harus dimengerti. Jadi jangan kita tidak memahami tetapi kita bisa menilai. Nah, ini akan menjadi fitnah. Maka untuk
kemuliaan seorang berderajat wali Allah, jangan coba-coba menumpahkan nafsu akal kita terhadap penilaian. Kemurkaan Allah itu tidak akan pandang bulu kepada orang yang menzalim para walinya. Maka dengan ini saya akan berbagi wawasan tentang apa yang dimaksud dengan wali Allah dan apa tujuan wali Allah itu diutus ke tengah-tengah umat. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Kata-kata wali Allah ini tidak asing lagi di telinganya umat muslim. Bahkan timbulnya penilaian terhadap kebenaran kata-kata wali Allah dengan bermacam-macam penilaian. Bahkan penilaian itu ada yang masuk akal dan ada yang tidak masuk akal, dan ada juga penilaian itu sebagai hal yang tidak penting, serta ada juga yang menilai lebih penting dari segalanya. Nah, sekarang kita insyaallah kita luruskan supaya kita mendapatkan wawasan. Jangan nanti kata orang wali Allah, kata kita wali Allah. Dan jangan juga ada orang yang mengaku-ngaku wali Allah. Jadi kita tidak terpedaya atau tertipu. Nah, jadi dengan kita sudah punya wawasan, punya ilmu, kita tidak mudah jatuh kepada sebuah kerugian, baik itu dalam cara pandang maupun dalam bentuk lain. Maka kita harus kenal dengan apa yang dikatakan wali Allah. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan menerangkan makom-makom kewalian yang ada di tengah-tengah umat dan bagaimana wujud kewalian itu dan kenapa Allah merahasiakan kewalian. Apa maksud merahasiakan tersebut? Kalau kita pandang secara akal, secara iman, kenapa harus dirahasiakan? Kalau memang ilmunya hebat, kenapa tidak terbuka? Nah, ini harus kita melihat dari pandangan yang benar, bukan pandangan menurut kemampuan kita cara memandangnya. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Dalam satu qudsi Allah, Allah telah menyampaikan dan mewahyukan, yang mana Allah katakan subhanaka man tanara wasiral khususan. Nah, ingat, wasiral wa khususan, ya, zuburi al-basira. Nah, kenapa Allah itu sangat merahasiakan? Karena Allah telah menurunkan ma'rifatnya berwujud manusiawi, bukan manusia tapi manusiawinya. Apa perbedaan manusia dengan manusiawi? Manusiawi itu adalah tingkah laku. Nah, ini ya, ada tingkah laku, ini itu namanya manusiawi. Jadi bukan semacam sebuah wujud, tetapi sebuah kodrat yang diturunkan dalam wujud manusiawinya, yaitu melalui tingkah laku. Nah, ini kodrat kewalian ini ada 3 yang diturunkan ke muka bumi, ke tengah-tengah umat. Ada banyak yang turun, tetapi yang ke tengah-tengah bumi atau di antara keduanya itu disebut dengan keberadaan umat. Di situ ada manusiawi, ada manusia yang winya tidak ada. Nah, itu perbedaan. Kalau winya sudah ada berarti tingkah.
Ada tingkah ini yang disenangi, ada tingkah yang tidak disukai. Nah, ini kan kita lihat, ya. Kenapa dikatakan begitu? Wali Allah itu adalah sebuah wujud apabila dia telah diijabah oleh Allah dan dengan kodrat-kodrat yang telah ditentukan, ini telah mengalami masa wajahtu wajihiyah. Nah, ini hukum tasawufnya, ya. Hukum tasawufnya wajahtu wajihiyah. Maksudnya apa? Dia telah memberikan dirinya menjadi wujud pandang, yang mana tempat Allah memandang dan tempat umat memandang Allah. Ini namanya jalan wajahtu wajihiyah dalam makom tasawuf ya, syawafa dari 45 tasawuf. Nah, jadi setelah dia menjadi utusan ma'rifatnya Allah, yaitu sebagai diri memandang dan diri dipandang, menjadi pandangan Allah dan menjadi Allah yang dipandang, itu diturunkan kepada 3 tingkat wali. Yang pertama dinamakan dengan wali sufi. Nah, gitu. Apa yang dikatakan wali sufi? Wali yang dibenarkan untuk menerima umat untuk belajar dan harus memperlihatkan yaitu keulamaannya. Meskipun dia tidak seorang ulama, tapi dia dalam makom keulamaan dan dibekali dengan segala wahyu. Nah, itu namanya sufi. Karena sufi ini adalah kodrat derajat hatinya sudah bertingkat derajat sulbi. Nah, ini sudah tinggi, bukan qalbi tapi sudah menuju sulbi, di mana hak asal usul manusia jadi itu telah sampai derajatnya kepada kewalian tadi. Wali itu adalah orang yang mengurus orang, jadi di tengah-tengah orang, tapi tidak semuanya yang berkodrat orang. Nah, ini wali, ya. Jadi itu dinamakan wali sufi. Nah, jadi kita melihat wali sufi, semua wali itu kan sifatnya tidak diperlihatkan, tetapi mencari yang wali sufi di tengah ulama yang banyak itu juga sangat sulit sekali. Tidak semua ulama yang berkodrat sufi atau kodrat wali. Nah, sufi itu adalah salah satu nama kodrat, yang mana dia adalah mewakili ketunggalan Tuhan di dalam menjabah umat, di dalam mengajar umat. Dia adalah mewakili ketunggalan dan dia berhak. Siapa yang memakai wali sufi itu yang dikatakan ke tingkat mursyid. Nah, ke tingkat mursyid itu adalah ke tingkat kewalian, dan wujud wali adalah mursyid. Jadi ini dinamakan wali sufi, dan dia bersembunyi di tengah-tengah ulama. Nah, dia bersembunyi di tengah-tengah ulama. Tujuan tadi apa? Itu yang dikatakan Allah, diutus untuk tempat memandang dan dipandang. Ini utusan, Allah menyandarkan pandangan kepadanya, dan dia harus memperlihatkan Allah yang dipandang di dirinya. Itu tingkatnya sudah sufi. Jadi kita harus memahami kalau ada orang di tingkat keulamaan mengutamakan kepentingan pribadinya, kepentingan keinginannya, sesungguhnya dia belum seorang sufi atau seorang wali. Jadi kalau ada keinginan embel-embel, masjid ini bayar sekian, musola cuma sekian, pakai tarif semua, itu bukan golongan wali, ya, itu bukan golongan sufi. Nah, ya, itu harus dipahami. Tidak ada alasan, ya,
Yang namanya utusan Allah dalam bentuk wali, dalam kodrat sufi, dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Jadi harus kita pahami, tidak ada basa-basi dengan sufi. Semuanya dialah memakai kodrat Allah. Bagaimana bisa dia butuh keduniaan sementara kolbinya saja tidak ada? Jangankan kolbu, kolbi pun tidak ada. Yang ada hanya sulbi yang bergerak dalam sir batin dia sendiri. Ini akan memahami kita kepada tentang apa yang dikatakan wali sufi. Nah, yang kedua, kita harus mengenal dengan kodrat wali majzum. Nah, majzum ini adalah wali yang mengurus mahabbah dirinya kepada Allah. Nah, ini dia tidak pernah mengajar. Majzum adalah tingkat wali yang tidak pernah menjadi guru dan tidak pernah mengajar umat. Dia adalah wujud yang mengutamakan mahabbah dirinya kepada Allah dalam rangka menyelamatkan umat, tetapi dengan memelihara alam semesta itu dengan segala kekuatan permintaannya. Sesuai tugas, dia perpanjangan kodrat Allah terhadap kekuatan keselamatan yang harus dia selamatkan. Ini kalau ada kita melihat majzum itu seperti apa, kadang-kadang diturunkan ada yang berkodrat kepada seperti orang yang tidak waras, ya. Seperti orang tidak waras, seperti orang gila. Sebetulnya dia bukan tidak waras, dia bukan tidak gila. Dia tidak perhatikan lagi dirinya karena rohaninya sudah terpaut kepada hayatnya Allah. Sehingga dengan dia tidak mengenal dirinya, maka dia harus mencapai keselamatan umat dengan mahabbahnya yang tidak pernah putus kepada Allah. Nah, ini tingkatnya majzum. Jadi kalau kita bertemu hal seperti ini, majzum ini harus betul-betul majzum dihargai, ya. Tolong hati-hati terhadap majzum ini. Itu adalah kodrat wali yang berkodrat tidak mengurus dirinya, tetapi dia adalah mengurus mahabbahnya, hatinya kepada Allah dalam rangka menerima perpanjangan tangan putusan arasnya Allah dalam mengemban penyelamatan umat. Nah, itu ada kalanya kita dari sebanyak itu pandangan-pandangan terhadap kemanusiawian umat, harus juga berhati-hati terhadap hal yang seperti itu. Dia ada di tengah-tengah orang yang tidak waras. Jadi dalam hal kemahabbahan tadi, dia memperlihatkan seperti itu dengan tujuan tidak terputus hubungan kekuatan mahabbahnya untuk membantu penyelamatan kepada umat. Itu ya. Tapi itu juga tentu dengan adanya tanda-tanda yang khusus di diri dia. Nah, jadi kita tidak semudah itu. Kalau ada wali seperti orang yang tidak pernah pantas dia lakukan, tetapi yang dia alami itu tidak seperti orang tidak normal biasanya, tetapi dia memberikan sikap tidak seperti mengganggu dan segala macam, cuma hanya dalam bentuk penampilan saja. Nah, itu dinamakan dengan sifat wali majzum. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini
penting kita ketahui ada kodrat makom wali yang disebut dengan malamati'ah. Nah gitu ya. Nah ini kita benar-benar harus paham. Malamati'ah ini apa? Ini adalah kodrat kewalian ya, dalam bentuk sifatnya memperlihatkan suatu pelanggaran-pelanggaran yang tidak disukai oleh orang banyak. Sebetulnya malamati'ah ini adalah wali ma'rifatullah. Apa dikatakan? Hatinya sudah berma'rifatullah. Hatinya sudah ditempati oleh Allah ya, sehingga dia harus membedakan dan menyembunyikan keberadaan Allah dalam hatinya, dalam kedudukan hatinya, dengan dia menampilkan satu sikap yang mana biarlah dia tidak disukai orang, asal dia disukai Allah. Dan ini banyak yang kita lihat dalam kesehari-harian. Ya, ini kita contohkan seperti Nabi Khidir, dia pernah berurusan dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak tahu ya siapa Nabi Khidir ini sebetulnya, seorang wali. Tetapi disitulah kegagalan Nabi Musa untuk melihat. Dia gagal melihat Nabi Khidir itu sebagai seorang wali. Jadi akibatnya terjadilah benturan permasalahan. Jadi dianggaplah manusia biasa. Nah ini apa? Karena yang wali ma'rifatullah adalah wali yang sudah berdiri sirnya Allah dalam qalbinya, sehingga dia banyak melakukan perumpamaan. Ada yang berlaku sebagai tukang sate, ada yang bersifat penampilan bercelana pendek ya, kata-katanya tidak pernah masuk akal. Nah tapi apabila datang seseorang yang satu sinyal dengan dia, maka kewalian dia muncul. Nah gitu. Apabila datang orang yang bisa mengimbangi kalam dia, ini kewalian dia muncul. Nah gitu. Tapi kalau untuk keberadaan, dia adalah sebuah wujud yang menyembunyikan tingkat maha benar dengan perilaku tidak benar. Nah ini harus kita juga hati-hati ya, itu digolongkan dengan sifat golongan wali malamati'ah. Nah ini golongannya dia termasuk sifatnya mastur, susah ditebak dalam bentuk apapun yang dia lakukan. Untuk digolongkan dia kepada seorang wali sangat susah melihat perbedaan persembunyian dia. Nah ini tingkatan-tingkatan seperti itu dari 3 kodrat tadi. Sesungguhnya ini adalah suatu pelajaran buat kita dalam rangka memberikan dan melihat pandangan-pandangan di dalam keberadaan tingkatan ibadah, yaitu dalam kehidupan kita. Sengaja dia turunkan, Allah turunkan dia dalam kondisi manusiawi. Manusiawi adalah manusia yang kalau duniawinya berlebih-lebihan, ya. Kalau berkata tidak manusiawi, perbuatannya kurang manusiawi. Nah ini pakai wi semua. Nah itu adalah dikatakan wali malamati'ah, ya. Nah wali malamati'ah itu sangat susah ditebak, ya. Nah gitu. Jadi karena dia memberikan kesalahan, karena melindungi maha benar agar tidak orang mencapai kecuali orang yang telah bernaluri. Tujuan Allah apa? Untuk memperkenalkan, melihat siapa yang akan menjadi umat pilihannya, ya.
Tujuannya untuk melihat siapa yang umat menjadi pilihannya. Nah makanya bermakrifatullah kadim qalbi seseorang, berdirinya ma'rifatullah itu dalam qalbinya, maka dia tidak memperkenalkan dirinya kepada Allah, kepada umat, melainkan Allah yang memperkenalkan. Namanya perkenalan Allah, mengenal Allah, tapi dalam wujud tingkat malamati'ah, ya, di tingkat malamati'ah. Jadi kita harus betul-betul jeli melihat keberadaan utusan-utusan Allah dalam rangka utusan ma'rifat. Makanya ada kodrat persiapan ibadah tasawuf, dan apalagi tasawuf adalah sebuah jalan dalam tauhid, ilahiyah, siriyah dan ghaibiyah, dengan tujuan seseorang telah menyerahkan dirinya menjadi wajhatu wajhiyah. Lihatlah aku adalah dirinya Allah, wujudnya Allah. Inilah kewalian tadi dengan sempurnanya ibadahnya dari 45 tadi menjadi pandangan. Inilah utusan pandangan, itu yang dikatakan tingkat kewalian, dan masih banyak tingkat kewalian lain. Jadi untuk perkenalan, untuk memahami agar sedikit kita bisa mengenal, berbagi wawasan dan ilmu ini, mudah-mudahan kita tahu mengambil manfaat dan tahu cara mengelakkan mudarat. Pintar kita mengambil manfaat dengan wawasan ini, dan bisa kita pintar mengelak dari mudarat. Nah gitu ya. Dengan adanya berbagi wawasan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang menjalankan ibadah menuju makom-makom kewalian sangat banyak, seperti wali ba'dal. Kalau wali ba'dal itu wali yang mewarisi ibadah Nabi dan dikawal oleh sir-sir hayatnya Nabi, dan sangat banyak. Jadi beberapa kodrat makom kewalian saya sampaikan untuk kita bisa menambah wawasan. Bahwasannya fil dunya wa ummatun fil sufah wa ummatun fil sufiyah. Jadi di dunia ada orang pilihan yang mana? Ada orang, ada manusia dalam manusia yang tidak manusia. Nah begitu. Ada juga fil insufah, ada yang meninggal berbentuk manusia tetapi tidak manusia. Ada juga fil in alamatin sufiyah, ada orang yang sampai kepada Allah, berwujud Allah, bermakom manusia tapi tidak manusia. Nah ini juga harus kita sampai kepada wawasan itu. Insya Allah hati-hati dalam menjaga kalam, menjaga pandangan, dan menjaga martabat, ya, karena mereka ada di sekitarmu. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan keingkaran kita kepada Allah, hati-hati memakai martabat Allah, hati-hati membawakan kajian Allah, hati-hati menjalankan perintah Allah, karena para utusan Allah ada di sekitarmu. Insya Allah mudah-mudahan kamu bisa arif, kita bisa arif dan mengerti, dan bisa menjaga diri. Insya Allah capailah derajat yang tertinggi, yang mana waliul wujud adalah makom di mana Allah mempercayai seseorang mewakilinya. Barakallahu ya Rahman ya Rahim. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.